Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan di pagi ini. Seperti biasa, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja di hari Jumat tanggal 2 Desember 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, untuk segala yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kasih-Mu, pemeliharaan-Mu terus kami alami dalam sepanjang hidup kami. Kami boleh dipelihara dalam balutan kasih Tuhan, dalam peristirahatan kami di sepanjang malam lamanya, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan memperkenankan kami, Tuhan membangunkan kami dari tidur kami dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan keberkatan. Ya Bapa di sorga, mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Tuhan menolong, semoga firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik, guna menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Firman Tuhan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Firman Tuhan. Bacaan ini diberikan suatu tema, yaitu dihujani kasih yang tak terbatas. Dihujani kasih yang tak terbatas. Dalam bacaan kita ini adalah gambaran tentang apa yang akan dihadapi oleh bangsa Israel di Sion yang diam di Yerusalem. Di satu sisi, walaupun bangsa Israel akan menghadapi murka Tuhan yang menyala-nyala,
Tetapi di sisi lain, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Janji keselamatan Tuhan kepada bangsa Israel tidak akan berubah bila mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi jika mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, maka bila waktunya tiba, mereka akan binasa. Melanjutkan ajakan pertobatan yang telah diungkapkan pada perikop sebelumnya, di sini Nabi Yesaya tetap mengajak umat supaya bertobat. Ibarat seorang ayah yang menghukum anaknya bila kedapatan berbuat salah, teguran dan hajaran yang ditimpakannya itu bukanlah untuk membalas perbuatan salah, tetapi untuk mengubah dan membentuk anak menjadi pribadi yang baik dan juga bertanggung jawab. Begitulah juga gambaran yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel. Setelah Allah menindak mereka, maka inilah saat yang tepat bagi Allah untuk memulihkan mereka. Tidak hanya perhatian yang Allah berikan, tetapi juga kesempatan yang baru untuk memperbaiki sikap hidup di hadapan Allah. Tujuan pemulihan dari Allah adalah untuk menegaskan ulang pengakuan iman mereka bahwa Allah satu-satunya sumber pertolongan. Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata, itu yang disampaikan oleh Yesaya dalam bacaan ini. Di ayat 19 ada pengharapan yang sangat menguatkan. Dikatakan, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Pertanyaannya, bagaimanakah kita akan merespon pengharapan itu? Atau kepada siapakah kita hendaknya meminta pertolongan? Di sini Yesaya menjelaskan bahwa walaupun Allah sangat murka terhadap perbuatan umatnya dan menghukumnya yang disampaikan dalam ayat-ayat sebelumnya, namun Allah tetap membuka diri. Dia masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat, seperti yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kapan saatnya Allah menunjukkan kasih-Nya? Tentu pada saat umatnya menyadari dosanya dan kembali bertobat, yakni apabila umatnya kembali berseru kepadanya, terus melihat Dia, mengikuti jalannya, menganggap najis berhala-berhala dalam bentuk apapun. Yang kemudian inilah yang akan menjadi respon kita. Dan bila hal itu dilakukan oleh umatnya, maka pada waktu itulah Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya dengan kembali memelihara, seperti yang disampaikan dalam bacaan ini, bahwa akan memberi hujan sehingga pertanian dan peternakan dapat memberikan hasil untuk kesejahteraan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat kehidupan kita, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama dengan bangsa Yehuda pada zaman Yesaya, yakni tidak patuh kepada Tuhan. Dalam persoalan hidup, kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Kita telah jatuh ke dalam dosa melalui perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, dalam masa Advent, masa penantian ini, kita diingatkan untuk mengevaluasi diri, dan tentu tak ada jalan lain kecuali bertobat, yaitu dengan meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan sebelum terlambat. Sesungguhnya Ia selalu menantikan kita
untuk kembali berbalik kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita menanti kedatangannya dengan sungguh-sungguh, dengan sikap sedia, sikap hidup yang berkenan baginya, yang terus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangannya kembali. Tuhan menolong kita, terpujilah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk perkenaan yang Tuhan beri saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya boleh menjadi pedoman bagi kami yang akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Layakkan kami untuk terus menghayati dan memaknai kasih Tuhan yang tiada batas dalam sepanjang kehidupan kami, dan ajar kami untuk bisa meresponnya dengan baik, dengan sukacita, yaitu dengan senantiasa berpaut hanya kepada Tuhan saja. Bapa di sorga, kami mendoakan orang tua kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Tuhan kiranya memberkati, melawat mereka, apapun yang masih Tuhan perkenankan untuk dilakukan, kiranya semoga semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Teguhkanlah iman kepercayaan mereka, semoga tetap berharap hanya kepada Tuhan. Juga kepada orang tua dan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Tuhan menolong segala upaya yang dilakukan, semoga itu boleh menjadi kesembuhan baginya. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan berkenan memberkati setiap hal yang dilakukan, sehingga boleh menciptakan suasana yang sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah negeri kami ini. Bapa di sorga, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan berkati, semoga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudara kami dalam berusaha, dalam mencari pekerjaan, juga dalam menjalani pekerjaan yang telah diembankan baginya. Semoga semuanya dapat kami kerjakan dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kami bersyukur di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.